kita ini kan sekarang kan Kehidupan. di dimensi keberapa coba? Dimensi ketiga kan kita ini. Terus? Nah, lalu kita kan mati tuh, tubuh mati, ruh hidup kan? Dimensi keberapa kita tuh? Hmm. Jadi ada perdebatan Tubuh. itu di dimensi keempat atau kelima kan gitu kan? Hmm. Dimensi keempat. Nah, kita belum sama seperti Rasulullah yang pernah berada di dimensi ketujuh. Hmm. Ingat nggak waktu Jelas lah. Rasulullah? Ingat nggak waktu Rasulullah Isra Mi'raj? Iya, Dia paham, dia paham. dia berada dimensi ketujuh itu. Dia melihat masa lalu dan masa depan. Dia bisa memutar waktu mundur, waktu maju. Dia pun jadi penguasa waktu. Hmm. Nah, itu yang kita belum berada itu. Jadi kita itu nanti kita sekarang berada di dimensi ketiga, kita nanti mati kita berada di dimensi keempat atau kelima. Nah, dimensi berapakah yang sedang berada si ini? Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa atau Bukan. Yesus. Nah, dimensi berapa mereka? Bisa jadi mereka di dimensi kelima atau enam. Nah, gitu. Iya, maksudnya apa hubungannya langsung ke eskatologi gitu? Apa Enggak, yang coba aku Bro aku, aku PPJ? kalau eskatologi enggak ini lagi. Aku lagi belajar tentang, bukan lagi belajar sih, lagi cari temen ngobrol tentang masalah dimensi kita. Kita hidup dalam dimensi bagaimana nanti akan setelah mati. Oke, Pak Karena Jahat, boleh nggak diterangkan bedanya dimensi 3 sama dimensi 4 itu yang paling krusial itu apa? ini tentang kehidupan kita. Kita sedang hidup, kita nanti di alam Bukan. kematian, lalu kita nanti di alam surga. Nah, yang pernah mencapai di dimensi ketujuh, kalau berdasarkan konteks Hmm. Islam, cuma baru Rasulullah, baru Nabi Muhammad. Nah, cuma aku nggak bisa ya, Iya, makanya. nggak bisa diskusi kalau belum teman diskusiku belum tahu, karena kan proses pengenalan dimensi ini kan susah kan, udah di itu. Ini ada orang Kristen gitu kan ngomongnya gitu, Muhammad dimensi ketujuh itu dongeng, nggak ada saksinya, nah gitu kan, nggak bisa karena kan saat kita berada di dimensi itu memang itu pengenalan diri. Kalau minta persaksian susah. Makanya Papa Jahat, dimensi 3, 3 dimensi dan dimensi 4 itu perbedaannya apa dulu nih? Enggak, aku cuma mau ini aku bukan sedang ingin menerangkan, karena nanti Pak Kunai cari sendiri, informasi sendiri, pelajari sendiri. Nanti suatu saat aku baru bakal bisa ketemu orang untuk diskusi ini. Kan susah. Kalau menerangkan dulu susah. Karena kan aku juga sedang belajar Justru juga, saya bukan dalam cukup, proses bisa sedang menerangkan. boleh saya terangkan sedikit? Gaya-gayaan kau PPJ. Boleh Nah, itu aja deh, saya sedikit? aku cari orang lain aja. Karena aku lebih lebih senangnya sama komunitas UFO ini kalau bicara ini, karena lebih halu soalnya. Mereka lebih 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 ahli dalam menghayal. Kalau dengan orang Pertanyaan yang saya masih begini loh, enggak Bro. gini loh apa? Kalau orang-orang yang masih kekurung pada pada tempayan namanya tempayan, kapan Yesus Tak, mengaku Tuhan, enggak? Kapan Yesus mengaku Tuhan? loh, Apakah Mbak. agamaku paling Hmm. benar, agamamu tidak benar? Susah, repot. Karena apa ya? Enggak, begini loh Eh, Pak Jahat, indikasinya Anda juga nggak bisa nggak bisa menjelaskan aku naik. Aku nggak bisa dimensi diskusi 4 sama itu sama gimana. kalau masih orang yang sama sepertimu. Karena kalau aku lihat kamu masih Mm-mm. orang-orang yang mempertanyakan seorang manusia layak disembah apa tidak. Jadi nggak bisa aku. Oh, dari tadi Mohon nggak maaf. ngebahas manusia, dimensi, bro. Dimensi. Nggak mau. Aku nggak sanggup. Eh mental health aku nggak Kenapa nggak sanggup. bahas Kalau dimensi? kalau yang itu aku nggak Gaya-gaya. sanggup. Nggak sanggup dengan orang Saya bisa seperti kamu. menjelaskan Kelas dimensi kamu, aku 4 nggak dan sanggup. dimensi 3 Aku loh. nyerah. Kelas sepertimu aku nyerah. Begini Nggak loh, sanggup. Aku Oh, nggak bro sanggup. PPJ. enggak. Kita Karena bisa sama-sama belajar, bro. Nggak. Kamu harus kamu harus temukan, eh, Terus apa? ketemu poinnya dari teori dimensi itu baru nanti. Aduh, papa jahat, aku udah bisa, kita diskusi gitu. Tapi kalau kamu nanya, apa itu nggak bisa, rumit. Pertanyaan saya begini, Bro. Makanya Dimensi sekarang keempat, keberadaan roh rohmu masih dalam tadi siang tubuhmu apa tidak? tadi siang saya sudah bahas. Tadi siang saya sudah bahas di Komalini bahkan, ya. Ada meter, ada imeter. Ada Ruhmu materi, ada imateri. aku nggak butuh itu, orang tahu dan jelasin sama orang bawah. Di dimensi keempat, ruhmu masih dalam tubuhmu apa tidak?
Anda kan Kau coba jawab mempertanyakan PPJ. keberadaan dimensi keempat. Nah, Anda sendiri Nah, paham nah, 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 dimensi nah, 4 nah, itu seperti nah, nah, apa? nah, nah, aku nak lanjut lagi, lanjut aku sendiri. Bisa dengan jasad di dimensi keempat atau belum? Harusnya Pertanyaan saya sudah, begini. harusnya sudah berpisah. Iya. Pertanyaan saya begini. Kalau kita mana Nah, itu dia kacamatanya tuh. kalau kita? Itu dia tuh. Dimensi keempat si Hmm. Ashabul Kahfi, dia kan tidur seperti mati 300 tahun. Nah, itu kita bisa posisikan saat kita tidur. Tidur itu kan seperti mati itu. Cuma kita kan cuma berapa jam, 12 jam, berapa jam gitu kan. Tapi dia bisa kembali. Nah, dimensi apa? Empat yang seperti apa? Apakah 4 masih bisa kembali? Nah, ini kan Nah, makanya di loncat, 5 bro. berarti Inilah di 5 siapa yang kondisi 5? Di kondisi 5 Ashabul siapa? Kahfi dengan kitmirnya, dengan anjingnya katanya. Esensi dari Matinya kan masih di bumi, esensi ya. dari tidur itu apa, yo? Gimana, yo? Boleh pakai dalil, Oh, tapi ini kalau bisa loncat jangan lagi, pakai dalil. bro. Apa aja? Ma- Rekayasa pikiran. Rekayasa pikiranmu, tidur itu apa? As- Nah, itu mending ngobrol sama Kosansan. Nah, Begini, dikit-dikit aja. jangan pakai Wikipedia. Nggak Nggak bisa. Kalau pakai Orang tidur itu secara jasadi itu ada di dimensi 3. Anda pertanyaannya mimpi, kan gitu. Nah, itu harus dipisah dulu, bro. Kita kalau mengoperasi kodok, saya dulu tuh ya di laboratorium, Jadi saya pengen tahu fungsinya jantung kodok itu seperti apa, paru-parunya ada gimana bentuknya. jadi Itu nggak bisa langsung saya menurutmu pengen tahu otaknya, pengen tahu arterinya segala macam, harus satu-satu saya telaah gitu loh. Nah, jadi Ashabul Kahfi dan posisi kita tidur yang cuma 12 jam, 6 jam, sama nggak dimensinya ini? Karena jangka waktunya beda ini. Lah, itu justru yang mau saya jawab. Ashabul Kahfi dengan conditioning jasadnya, dia 3 dimensi. Nah, kita Gitu. lagi tidur itu Kita 3 dimensi. sama. Kita 3 dimensi. Sama berarti. Jadi masih bisa kembali. Oke, sama. Jadi masih bisa kembali ya. Nah, betul. Berarti roh masih bisa kembali. Pertanyaan selanjutnya, kan itu kita sedang menerangkan materi kita nih, si jasad, si tulang, darah, daging, dan rambut kita, ya kan? Setuju nggak? Nah, mari kita loncat, bukan loncat. Kita bahas tentang sesuatu yang imateri. Apakah itu nyawa dan ruh kita, kan begitu? Mari kita telah. Jangan pakai walau-walam. Aduh, sebentar. Jangan walau-walam dong, jangan. Iya, sebentar jangan dulu. Pertama tuh, walau-walam tertolak. Hanya Allah saja sejati yang jangan pernah pakai walau-walam ya. Walau-walam tertolak buat aku. Ya. Walau-walam aku menolak penjelasan tentang mimpi udah, kembali jadi anak kecil. Udah. Berarti tidur panjangnya si Ashabul Kahfi masih berada pada dimensi ketiga. Ayo kita sekarang temukan orang yang kita harus temukan orang yang berada di dimensi keempat ini. Udah selesai dimensi ketiga udah. Enggak, dimensi ketiga udah. Anggap selesai aja udah. Bikin jus gitu. Apa-apa dicampur nggak bisa. Nah, Nabi udah selesai kepanjangan. Kepanjangan, Cok. Mau sampai kapan sih ngobrol? Mau tidur lagi ini. Oke, kita carikan. Oke, kita sekarang mencari orang yang pernah mati dan hidup lagi. Oke-nya cuman lu tuh bingung sendiri sama narasi lu gitu. Aduh. Pertama kalau lu nggak paham harus terminologi, cepat, harus cepat. Aduh. Kita sekarang mencari orang yang berada di dimensi keempat. Ada yang menarik. Orang akhirnya bikin kita goblok. Oke. Ada yang menarik dari kisah Ashabul Kahfi. Kalau cepat ikut gitu. Lambat kamu nih. Ayo, kalah sama Yahudi nanti. Kalah sama Yahudi, ayo. Oh, iya, nah, jadi naikkan lagi Yahudi ke sini coba. Kisah Lazarus kamu bisa terima nggak? Kisahnya Yesus bangkit dari kematian bisa terima nggak? Naikkan Yahudi yang paling pintar yang lu pernah kenal, diskusi sama gua ke atas. Oh, Yahudi aku di Mossad dia. Udah, diam kau. Lazarus mati hidup lagi. Bisa terima? Iya, apanya yang coba
Ah, Kau sampaikan di situ. itu dia masih berada Itu dalam masih dianggap dimensi ketiga atau udah bisa disebut dia berada nih di Papa dimensi Jahat, keempat? lu tuh cara Ya, jasadnya pertanyaannya tuh tetap. jangan anggap lu tuh sebetulnya udah keren. Pertanyaan-pertanyaan Anda tuh sebetulnya dangkal kalau mau kalau gua Ya, bahas gitu loh. ad hominem, orang ngajak, orang bukan ngajak kau debat, bukan mau Ya ngetes karena kau. kenapa indikasinya itu loncat-loncat. Aku Tadi dimensi belum beres, ya, kepanjangan. Kita ya kecepatan gitu loh. udah nggak loncat ini loh, udah jalan ini udah lanjut kita. Nah, di dimensi keempat, tubuh kita kan hancur nih. Ini kan di dimensi ketiga, kita kan meninggal nih. Ruh Itu kita asumsi keluar. ente. Enggak, bukan. Ruh kita keluar menuju ke dimensi keempat. Tubuh tinggal di dimensi ketiga. Nah, apakah tubuh ini yang kita bawa di dimensi keempat? Karena dia hancur loh, tinggal di dimensi ketiga. Apa yang menyebabkan tubuh kalau di dimensi 4 hancur menurut Anda tuh? Nggak hancur, tubuhnya seperti Tadi Anda bilang tubuh kita di dimensi sendiri. ketiga enggak? Kan kita kan Ya keluar nih, bisa. ruh kita kan keluar, tubuh dimensi ketiga tinggal. Nah, tubuh seperti apa yang dia ada di dimensi keempat? Begini, kan kalau di alam kita sekarang ini antara jasad dan ruh lebih kuat jasad kita kan di alam materi ini kan? Tapi Betul hancur tidak? dia objektif, hancur saat Iya, maksudnya ruh kita keluar dia hancur. Itu yang jadi masalah. Dan di dimensi keempat, iya. tubuh yang mana yang ruh itulah yang tubuh itu atau ada tubuh lagi buat kita di dimensi keempat? Ya sama juga lah dengan tubuh kita ini. Sementara Karena kan tubuh ini kita akan tubuh ini dibangkitkan tertinggal loh. kembali. Atau ada tubuh baru lagi di sana. Diberikan tubuh baru lagi. Tidak ada, tetap tubuh yang sama lah, cuman dimensinya kan sudah berbeda. Jadi ada salah satu ulama sufi yang mengatakan bahwa di alam selanjutnya itu lebih kuat dimensi roh kita daripada dimensi jasadnya. Berarti ketemu ya. Ketemu bahwa Saya tanya, nanti di Padang Mahsyar ada orang yang menua atau menua enggak? Padang Mahsyar nih, jangan surga dulu. kalau pakai dalil agama kan stuck karena kekekalan itu kita udah berada pada posisi kekekalan kan, udah kekal kita itu. Padang Mahsyar loh ya, berarti belum pernah didapati itu bahwa di Padang Mahsyar itu ada orang menua. Iya, Kan berarti padahal posisinya ribuan tahun. bisa nggak kita bilang kita udah kekal di sana? Posisi tubuh kekal, bukan kekal di Padang Mahsyar, Mas Ago. Posisinya kita sudah kekal, tidak menua, tidak. Bisa. Manusia itu sudah kekal dari awal diciptakan. Iya, enggak, maksudnya kekekalan yang kedua lah. Kita cari biar tidak ambigu dengan kita kekekalan kedua. Ya, kekekalan kedua dianggap begitu. Udah masuk Iya, pasti kekal kita kan belum pernah ada yang ke Padang Mahsyar ya kan? Rasulullah baru cuma Rasulullah. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang pernah ke sana cuma Rasulullah. Oke.